Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Budiono selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik terpadu yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk menampilkan presentasi secara virtual. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman serta para subscriber yang setia menonton channel YouTube PGSD Unum Blitar A21. Langsung saja tanpa berlama-lama, di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai teori yang melandasi pembelajaran tematik terpadu. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Syukron Makmun, yang kedua Putri Novitasari, yang ketiga Yeni Ulfiatut Tahlia, dan yang terakhir yaitu Raditya Tri Rahmawati. Pada materi ini kami akan menyampaikan 2 pokok pembahasan, yaitu yang pertama mengenai teori yang melandasi pembelajaran tematik terpadu, yang kedua yaitu implementasi teori yang melandasi tematik terpadu dalam pembelajaran. Materi yang pertama yaitu teori yang melandasi pembelajaran tematik terpadu. Terdapat beberapa teori yang akan kami bahas dalam materi ini, jadi simak baik-baik ya. Teori pertama yaitu teori perkembangan menurut Jean Piaget, di mana definisi perkembangan kognitif Jean Piaget adalah tergantung pada cara seseorang anak berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut McLeod pada 2018, teori Piaget berbeda dari teori dalam beberapa hal, yaitu teori berkaitan dengan anak-anak bukan peserta didik secara umum. Piaget berfokus pada pengembangan daripada pembelajaran. Tujuan teori Piaget sendiri adalah untuk menjelaskan mekanisme dan proses di mana bayi dan anak-anak selanjutnya berkembang menjadi individu yang dapat menalar dan berpikir menggunakan hipotesis. Terdapat 3 komponen dasar teori pada kognitif Piaget, yaitu skema, proses adaptasi, dan tahap perkembangan kognitif. Selain itu, menurut Piaget, terdapat 4 perkembangan kognitif yang termasuk dalam indikator perkembangan berpikir anak. Yang pertama yaitu tahap sensimotor atau pada usia 0-2 tahun, di mana pada kehidupan pertamanya, bayi mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensorik atau melihat dan mendengar, serta gerakan motorik di mana menggapai dan menyentuh. Selanjutnya yaitu tahap praoperasional atau di usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak berpikir pada tingkat simbiolis tetapi belum menggunakan manipulatif atau manipulasi kognitif, di mana artinya anak tidak bisa menggunakan logika seperti mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide dan pikiran. Yang ketiga yaitu tahap perilaku konkret, di mana usia 7-11 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget percaya bahwa tahap-tahap konkret menjadi titik balik terpenting yang menandai awal berpikir logis dalam perkembangan kognitif anak. Anak-anak pada tahap ini dapat memecahkan masalah secara logis, tetapi mereka tidak dapat berpikir secara abstrak atau hipotesis. Tahap terakhir yaitu tahap perilaku formal pada usia 11 tahun sampai ke atas, di mana pada tahap ini anak sudah mampu menalar dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia tanpa harus berhadapan langsung dengan objek dan peristiwa. Hal tersebut dikemukakan oleh Haryani dan Andriani pada tahun 2013. Jadi dapat disimpulkan dari teori Jean Piaget tadi, pada tingkat sensi motor, anak mulai berpikir mengendalikan lingkungannya melalui kemampuan panca indera dan gerakannya.
Pada tahap ini, anak memiliki dunianya sendiri berdasarkan pengamatannya atas gerakan atau aktivitas yang dilakukan orang-orang sekelilingnya. Selanjutnya, pada tahap praoperasional, anak sudah mampu berpikir sebelum bertindak, meskipun pemikirannya tidak logis. Pada masa ini, anak usia ini lebih mudah berpikir jika guru menelibatkan penggunaan benda yang nyata atau konkret daripada hanya kata-kata. Tahap selanjutnya yaitu tahap operasi konkret, di mana anak sudah dapat berpikir secara logis dan dapat melakukan pengamatan, menilai, dan memperbaiki aktivitas belajar anak. Pada tahap ini melibatkan peserta didik dalam pengalaman langsung. Pada tahap terakhir yaitu tahap operasi formal, kemampuan peserta didik sudah berada pada berpikir yang abstrak dan mampu berpikir secara analisis dan logis. Tahap tersebut tidak hanya dapat muncul secara tiba-tiba, namun bagaimana kita mengamati berbagai proses yang terjadi pada tiap tahap perkembangan tersebut. Teori yang kedua yaitu teori konstruktivisme. Makna dari konstruktif sendiri adalah sesuatu yang dapat dibangun, di mana maksud dari sesuatu yang dapat dibangun itu adalah pengetahuan. Hal tersebut dikemukakan oleh Sumantri pada tahun 2014. Dalam konteks filsafat pendidikan sendiri, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Selain itu, konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi atau bentukan. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengedepankan keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran untuk menemukan konsep berdasarkan pengalaman langsung dan bermakna. Siswa harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, serta menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang akan dipelajari. Teori yang ketiga yaitu teori Vygotsky, di mana teori Vygotsky menekankan pada hakikat sosiokultural pembelajaran, di mana menurut Vygotsky pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas itu masih berada dalam jangkauan. Jadi dapat diambil kesimpulan dari teori Vygotsky, di mana peserta didik harus dapat memahami dasar dari materi tersebut, di mana peserta didik harus paham tentang tahap-tahap awal yang mendasari inti materi pembelajaran yang akan disampaikan. Teori keempat yaitu teori Bandura, di mana teori Bandura ini peserta didik belajar melalui pengamatan dan tingkah laku seseorang, di mana seorang tersebut dijadikan sebagai model pengamatan yang akan dijadikan sebuah patokan atau pegangan untuk mempelajari pembelajaran dulu dan sekarang. Terdapat bentuk perilaku teori Bandura yang dapat dikelompokkan menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase perhatian, yang kedua fase retensi, yang ketiga fase reproduksi, dan yang terakhir yaitu fase motivasi. Pada fase perhatian atau fase atensi ini, belajar harus memberikan perhatian terhadap model-model pembelajaran yang menarik dan dikagumi oleh peserta didik, sehingga dapat menimbulkan antusias, jadi peserta didik akan mengikuti pembelajaran tersebut. Pada fase retensi atau mengingat, di mana peserta didik dalam mencontoh atau meniru perilaku seseorang harus mengingat dengan cara menggambar perilaku seorang dengan berbagai cara, baik verbal maupun non-verbal. Pada fase reproduksi atau peniruan, peserta didik membutuhkan banyak latihan secara terus-menerus sebelum peserta didik tersebut dapat meniru perilaku model atau orang lain tersebut. Dan fase terakhir yaitu fase motivasi atau penguatan, peserta didik akan meniru suatu model atau orang lain di saat atau di mana saat peserta didik tersebut menirukan suatu model, ia merasa dirinya mendapatkan kekuatan atau penguatan. Teori terakhir yaitu teori Brunner, di mana Jerome Brunner adalah seorang ahli psikologi Harvard, di mana beliau adalah salah satu seorang pelopor pengembangan kurikulum, terutama dengan teori yang dikenal dengan pembelajaran penemuan
inquiry. Teori Brunner yang selanjutnya disebut pembelajaran penemuan inquiry adalah model pembelajaran yang menekankan pentingnya pemahaman tentang struktur materi atau ide kunci dari suatu ilmu yang akan dipelajari. Perlunya pembelajar aktif sebagai dasar dari pemahaman sebenarnya, dan nilai berpikir secara induktif dalam belajar adalah belajar yang sebenarnya terjadi melalui penemuan pribadi. Selanjutnya, materi kedua yaitu implementasi teori yang melandasi tematik terpadu dalam pembelajaran. Implementasi pada teori perkembangan Jean Piaget lebih menekankan tahapan perkembangan kognitif anak dan pentingnya menyelaraskan pembelajaran dengan tingkat perkembangan tersebut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan guru. Yang pertama, dalam pembelajaran tematik, guru perlu memperhatikan tahap perkembangan kognitif siswa dan menyusun aktivitas yang sesuai. Yang kedua, guru dapat merancang tugas yang menantang tetapi sesuai dengan kemampuan pemikiran konkret atau formal operasional siswa tergantung pada tingkat perkembangan mereka. Yang terakhir yaitu misalnya untuk siswa dengan tahap operasional konkret, guru dapat menggunakan bahan konkret seperti manipulatif matematika atau model fisik untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak dalam tema yang dipelajari. Implementasi selanjutnya yaitu implementasi teori konstruktivisme, di mana untuk menerapkan pendekatan konstruktivisme dalam pendidikan ada 3 pembelajaran yang jika dilakukan oleh para pendidik dengan cara yang benar, maka pendidik tersebut melakukan konstruksi pengetahuan pada anak didiknya. 3 pola pembelajaran yang dimaksud, arah tujuannya ialah konstruktivisme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif, di mana pada pembelajaran kooperatif itu akan membuat siswa lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka dapat berbicara satu sama lain tentang soal tersebut. Selanjutnya pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu bentuk model pembelajaran bagi anak-anak yang sebenarnya dikembangkan oleh Kilpatrick dengan ide dasar dari John Dewey. Yang terakhir yaitu pembelajaran penemuan atau discovery, di mana siswa akan mengkonstruksi pengetahuan dengan cara mengintegrasikan ide yang mereka miliki, serta pembelajaran akan menjadi lebih bermakna karena siswa mengerti. Selain itu, strategi siswa lebih bernilai dan siswa mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dan saling bertukar pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan temannya. Implementasi selanjutnya yaitu implementasi pada teori Vygotsky, di mana pada teori Vygotsky menekankan peran penting interaksi sosial dalam pembelajaran. Terdapat 3 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam konteks pembelajaran tematik, guru dapat memanfaatkan kolaborasi antar siswa untuk memperluas pemahaman mereka. Yang kedua, guru dapat merancang proyek kolaboratif di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan tema tertentu. Yang terakhir yaitu selama proses kerja kelompok, siswa dapat saling berdiskusi, bertukar ide, dan membantu satu sama lain dalam memecahkan masalah yang kompleks. Implementasi selanjutnya yaitu implementasi dari teori Bandura, di mana pada teori Albert Bandura ini lebih memaknai bahwa peserta didik memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu sifat intensionalitas, atau peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depan, tetapi intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. Yang kedua yaitu memprediksi, di mana peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan. Yang ketiga yaitu reaksi diri, di mana peserta didik lebih dari sekedar berencana dan merenungkan perilaku ke depan. Yang terakhir yaitu refleksi diri, di mana peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan merefleksi diri. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu mengkaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa.
Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Dan yang keempat, menggunakan musik. Kelima, menciptakan suasana riang. Keenam, dengan teknik penyajian materi bervariasi. Dan yang terakhir yaitu mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Implementasi terakhir yaitu implementasi dari teori Brunner, di mana pada teori Brunner lebih menekankan pentingnya pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran. Yang pertama, di mana dalam pembelajaran tematik, guru dapat menggunakan pendekatan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, guru dapat merancang aktivis yang memungkinkan siswa untuk menemukan pengetahuan sendiri melalui eksplorasi dan menemukan pengetahuan secara interaksi dengan lingkungan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.